Perkenalkan, nama saya Moh Basuni. Saya mengabdi selama 24 tahun di dunia pendidikan, khususnya di sekolah luar biasa. Halo, saya Haryanto. Saya mengajar di SLB PGRI Minggir mulai tahun 1992. Saya Sumaryati, saya mengajar di SLB PGRI Minggir sejak tahun 2009. Perkenalkan, saya Suyanti, saya sudah mengajar dari 2003 di SLB PGRI Minggir. Saya Martini, mengajar di SLB PGRI Minggir sejak 2009. Saya Eni Kusumawati, mengajar di SLB secara normatif sejak tahun 2003, tapi terjun langsung di lapangan mulai awal 2004. Halo, perkenalkan, nama saya Estita Fipiatun. Saya mengajar di SLB PGRI Minggir mulai tahun 1987. Nama saya Maria Gureti Srimarsi. Saya mengajar selama 36 tahun. Saya Siswadi, telah mengajar sejak tahun 1990, sudah 31 tahun. Saya Triharini, mengajar SLB PGRI Minggir selama 37 tahun. Perkenalkan, saya Suroso. Saya mengajar di SLB PGRI Minggir sejak tahun 2008. Perkenalkan, nama saya Heni Sundari. Saya mengajar di SLB PGRI Minggir sejak tahun 1983. Nama saya Ganiwati. Saya mengajar di SLB PGRI Minggir selama 29 tahun. Halo, nama saya Pak Parjimin. Saya mengabdi di SLB PGRI Minggir sejak 2 Januari 2008. Nama saya Raka Danumukti, menjadi guru sudah 12 tahun. Nama saya Faisal Yakinafian, saya di SLB PGRI Minggir sudah sejak tahun 2014. Halo, perkenalkan, saya Herlina, saya sudah mengajar di SLB selama kurang lebih 2,5 tahun. Saya Rizka Fatirahma, saya menjadi guru baru sekitar 1,5 tahun. Nama saya Noval Pramatana, saya mengajar di SLB sejak 3 Maret 2021. Baru. Ibu Suyanti, kenapa Ibu ini memilih menjadi seorang guru tadinya? Iya, semula saya itu memang diarahkan dari orang tua supaya ambil yang dulu itu ada program penempatan. Nah, kebetulan waktu itu yang ada penempatan ya D3 PLB. Yang lain saya ambil D3 tapi alhamdulillah tidak diterima, yang diterima D3 PLB. Ya memang sejak awal itu saya ingin sekali menjadi seorang guru. Karena apa? Karena dari keluarga saya, baik dari keluarga bapak maupun ibu itu kebetulan semuanya jadi guru, hampir semuanya menjadi guru. Nah, mulai berdasarkan dari pengalaman saudara-saudara saya itu jadi guru, maka saya akhirnya punya keinginan itu menjadi guru dan saya mendaftarkan di SPG waktu itu. Nah, yang pertama karena guru itu mulia. Yang kedua, karena Allah menunjukkan jalan itu kepada saya. Disinilah saya harus memberikan pengabdian pada dunia pendidikan. Ya awalnya saya memilih masuk di UGM, tapi nggak diterima. Akhirnya kita haluan adalah menjadi guru. Nah, itu alasan mengapa saya awalnya masuk ke dunia guru. Menjadi seorang guru bagi saya adalah takdir. Karena sudah mencoba profesi lain, tapi akhirnya kembali lagi ke guru. Ya, dulu kan saya sama orang tua kan suruh daftar di perguruan tinggi mana gitu. Tapi saya kan tidak diterima, terus saya mendaftarkan di SGPLB. SGPLB kan pendidikan khusus yang nantinya akan menjadi guru. Nah, mau tidak mau kan saya jadi guru. Tidak bisa kalau yang lain-lain karena itu kan memang pendidikan khusus. Saya termotivasi dulu ketika saya ngaji itu ada ustadz itu memberikan nasihat kepada saya. Di antaranya
amal yang bermanfaat untuk kami di dunia dan akhirat itu adalah mendidik anak. Ilmu yang bermanfaat itulah yang memotivasi saya bahwa saya ingin memberikan ilmu kepada anak-anak didik saya yang bermanfaat. Waktu mendaftar kuliah, kan ada dua pilihan. Yang pertama itu saya daftar psikolog, yang kedua saya daftar PLB. Dan ternyata yang diterima itu PLB. Jadi saya kuliah PLB dan sekarang menjadi guru SLB. Saya kepengen jadi guru karena ingin mendampingi anak-anak kecil-kecil itu senang dan rasanya enjoy, karena anak-anak kecil itu ibaratnya kertas yang masih kosong dan kita tulisi dengan hati-hati, dan nanti lama-kelamaan anak itu akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik dan anak-anak bangsa. Apakah menjadi seorang guru itu adalah cita-cita ibu dulu? Betul. Sejak kecil itu saya sudah senang bermain peran guru-guruan. Jadi saya memang sekolah saya betulnya sekolahnya harus di SPG dulu, tapi saya kesasar di Semeya. Kemudian saya melanjutkan di SGPLB. Nah, itu saya ternyata bisa jadi guru sampai saat ini. Memang cita-cita saya dari dulu itu menjadi guru. Jadi dari sejak saya SLTA pun saya pendidikannya di SPG, jadi Sekolah Pendidikan Guru. Kesan pertama ngajar di SLB? Kesan pertama saya mengajar di SLB adalah takut. Saya ngelihat anak-anak Down syndrome khususnya, sebenarnya saya ngerasa takut. Cuma ketika saya masuk ke sekolah dan disapa oleh anak-anak, wah ternyata ramah juga ya. Dan sejauh ini enjoy aja. Awalnya saya takut gitu, terus pas ketemu anak-anaknya ternyata sangat menyenangkan, anaknya seru semua, teman-teman kerjanya juga menyenangkan dan bisa bikin karya bareng-bareng gitu. Pertama kali itu ya gimana ya nanti sampai di sekolah itu gimana gitu lah. Tapi ternyata setelah sampai di sekolah itu datang itu anak-anak kan terus disambut oleh anak-anak itu loh. Terus dia jabat tangan, terus sini digandeng-gandeng dibawa masuk gitu. Jadinya ya oh berarti enjoy sekali kalau apa itu anak-anak itu. Berarti di sini tidak merasa takut atau bagaimana, tapi merasa senang. Iya, saya ternyuh. Ternyata itulah bagian dari kehidupan ya. Ternyata anak-anak yang ada dengan latar belakang mengalami hambatan sesuatu. Jadi di sisi lain saya juga bersyukur, oh kita diberikan fisik lengkap, kita harus syukuri, kita harus nikmati dan kita gunakan yang sebaik-baiknya. Kalau kita nyawang anak-anak seperti itu juga ada rasa terenyuh. Apa yang membuat Mas bertahan menjadi guru SLB? Karena sesuatu Mas yang saya merasa nyaman di sini Mas. Pertama karena teman-teman lingkungan di sini orangnya enakan, nyaman, jadi nggak ada pro kontra, tidak ada perdebatan. Yang kedua, muridnya membuat saya merasa tertantang karena anak luar biasa itu unik Mas. Dengan anak-anak SLB itu saya merasa bangga dan gimana ya, dalam hati saya itu senang dan pokoknya tidak ternilai lah gitu. Ternyata mengajar di SLB itu enjoy ya. Setelah bergabung dengan anak-anak itu ternyata juga jadi menarik sekali. Ada hal-hal yang kalau anak-anak itu sudah senang sama gurunya itu kok jadi nggak pingin itu ya, nggak pingin selalu anak-anak itu selalu bersama terus gitu loh inginnya. Jadi waktu itu tidak terasa. Karena ngajar di SLB itu sebenarnya unik sekali, dari masing-masing anak itu tentunya berbeda-beda, karena di masing-masing perbedaan itu yang membuat menjadi keunikan anak-anak. Yang membuat saya
berpikir. Jadi yang menjadi guru itu sebetulnya bukan saya, tapi anak-anak didik saya. Kenapa? Dari mereka saya banyak belajar berbagai hal, banyak belajar bersyukur, banyak belajar untuk menjadi orang sabar. Nah, itu dua hal yang saya pegang, saya sampai sekarang bertahan mengajar di SLB. Seru, anak-anaknya unik dan nggak ngerti ya. Saya tuh sayang sama mereka dan pengen bikin mereka semua jadi anak-anak hebat tentunya. Pak, sukses sendiri, arti sukses untuk anak-anak berkebutuhan khusus bagi Bapak tuh sukses yang gimana, Pak? Sukses untuk anak-anak didik saya itu bisa dibilang sukses karena kalau anak didiknya itu nanti bisa mandiri, baik mandiri secara hidup di masyarakat ataupun mandiri dengan bisa menolong dirinya sendiri. Iya, untuk anak-anak saya berharap anak-anak itu mandiri ya. Dalam artian mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Entah itu profesi apapun, yang penting halal. Sukses anak-anak bagi saya itu apabila anak-anak sudah bisa mandiri. Baik mandiri untuk diri sendiri, mandiri untuk keluarga, kemudian mandiri, terutama mandiri juga untuk masyarakat. Karena terutama saya pribadi itu mengajar di Tunagrahita. Nah, kalau melihat anak didiknya itu bisa hidup mandiri tanpa membutuhkan pertolongan anak dari orang lain, ya kita merasa senang. Kan anak Tunagrahita itu untuk mengukur bisa mandiri itu relatif. Jadi tidak harus dituntut dengan akademik yang pinter, tapi hanya untuk bisa mengurus diri sendiri. Itu sudah merupakan keberhasilan dari seorang guru SLB. Tentunya saya pengen anak-anak jadi anak-anak yang mandiri, hebat, punya karya, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa mereka luar biasa dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan anak itu tidak bergantung pada orang lain, tidak bergantung pada orang tua, namun walaupun tidak bergantung, tapi kan orang tua atau orang lain masih bisa membantu untuk mengembangkan atau untuk atau bisa yang mungkin bisa menghasilkan sehingga anak itu bisa mencari nafkah walaupun dengan pekerjaan yang ringan, yang mudah dan yang mungkin dia mampu. Kalau harapan untuk murid, ya saya berharap simpel saja Mas. Kalau anak ABK itu bagi saya bisa mandiri, bisa bekerja dan diterima di lingkungan sosial sudah lebih dari cukup bagi saya. Sebenarnya saya tuh selalu punya cita-cita buat anak-anak ini bukan hanya mandiri aja gitu, tapi juga bisa jadi kebanggaan keluarganya. Minimal mereka bisa mandiri sih sebenarnya. Atau lebih dari itu mereka bisa menjual karya mereka, bisa juga berkarya dari apa yang mereka buat gitu. Karena sampai detik ini kan saya ngelihatnya anak-anak difabel terutama ya, itu masih sangat dipandang sebelah mata. Ibu pernah nggak Ibu merasa menyesal ketika Ibu sudah menjadi guru SLB? Pernah nggak punya perasaan seperti itu? Alhamdulillah tidak pernah menyesal, karena mulai setelah saya jadi guru SLB itu ternyata menjadi guru SLB itu rasanya ya senang lah gitu loh. Terus walaupun kita merasa sedih setelah kita membaur dengan anak-anak yang beberapa tingkah lakunya yang lucu, yang mungkin menggemaskan, ya itu kita bisa membuat happy. Ya memang saya itu waktu itu masih dalam kebimbangan. Awal-awal saya masuk menjadi di mahasiswa itu saya harus dua part time, saya harus kerja di hotel karena saya harus lari dari kenyataan. Saya melanjutkan tidak, kemudian saya harus banyak mengikuti kursus-kursus antara kursus bahasa Jepang, kursus perhotelan,
dan ingin lari dari, tapi nyata adalah Allah menunjukkan saya harus tetap kuliah. Jadi saya tidak jadi bekerja, teruskan bekerja di hotel. Kemudian saya melanjutkan kuliah. Nah itulah akhirnya menekuni dunia PLB, alhamdulillah memberikan kehidupan saya lebih baik. Akhirnya seperti itu. Dulu saya sempat agak frustrasi mau keluar dari SLB. Tahun-tahun pertama, bulan-bulan pertama, saat itu saya merasakan karena saya ngajar anak luar biasa, khususnya saya itu spesifikasi tunagrahita. Saya mau ngajar kok wangel banget, lama sekali anak-anak itu bisanya, sehingga saya merasa bahwa saya itu nggak bisa ngajar untuk anak-anak C khususnya. Sehingga saya itu saat itu sempat mau keluar, tapi kemudian saya pikir-pikir, dan saya meminta pertimbangan dari teman-teman itu. Alhamdulillah saya bertahan dan saya mensyukuri sampai saat ini. Dulu kalau yang menyesal itu pernah awal masuk PLB, kuliah PLB. Tapi lama-lama saya enjoy, jadi sekarang menjadi guru SLB saya tidak menyesal. Lalu selama menjadi guru ini apa suka dukanya? Suka dukanya, kalau dukanya memang ya perjalanan yang saya tempuh itu memang ya cukup jauh, sekitar 25 kilo, jadi sekitar setengah jam saya perjalanan itu baik berangkat dan pulang. Sukanya bahwa mengajar di SLB itu sangat menyenangkan, terutama kepada peserta didik yang anaknya itu banyak yang lucu-lucu, ada yang ya seperti keluarga gitulah sukanya. Saya masuk ke Jogja itu kan kalau akses ke sekolahan SLB itu pakai kendaraan umum, transportasi umum. Nah saat saya turun, Pak saya turun di sini, terus ditanya, loh turun di mana Mbak? SLB. Di SLB? Iya Pak, kenapa? Halah Mbak ayu-ayu kok mulang bocah edan. Nah, itu catatan pertama bagi saya, satu. Kedua, saya pada waktu itu naik taksi. Biasa kan diajak ngobrol, tanya, kerja di mana Mbak? Saya bilang ngajar. Dosen ya? Wah bukan, ngajar SLB. Dia heran. Terus pertanyaan klasik, ngajar di SLB itu harus sabar ya? Saya jawab tidak. Karena apa? Bagi saya ngajar di SLB itu bukan sabar, tapi ikhlas. Dari keikhlasan itulah nanti akan muncul hal-hal yang akan kita pakai untuk menghadapi anak-anak. Sukanya ya bisa membantu, menolong, ataupun bisa membimbing anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan segala problema. Dukanya ya karena menangani anak berkebutuhan khusus tentunya banyak kelemahan, kekurangannya. Sudah kita tahu semuanya bahwa anak berkebutuhan khusus itu mempunyai kekurangan yang macam-macam, banyaklah kekurangannya. Suka dan dukanya, kalau sukanya banyak ya, saya mengajar anak-anak itu menjadi hiburan bagi saya. Anak-anak itu, tingkah laku anak-anak itu sangat menyenangkan, jadi saya senang dan enjoy mengajar anak-anak. Kalau dukanya, karena saya baru bertemu anak itu selama 3 minggu, selanjutnya online, daring, jadi saya sulit untuk menyampaikan materi, memberi tugas kepada anak-anak seperti itu. Sukanya itu, saya punya pengalaman baru ketika saya terjun di dunia SLB. Saya nyari nih cara-cara baru gimana sih ngajar anak-anak SLB, tantangan demi tantangan yang saya hadapi. Dan selain anak-anaknya, saya punya teman-teman kerja yang luar biasa. Senang banget pokoknya di SLB. Dukanya saya kadang ini sih ngerasa miris sama dunia luar ketika diceritain sama banyak orang bahwa anak SLB ini identik dengan anak nggak bener. Bahkan ada yang bilang mereka itu orang gila, dikucilkan, bahkan tidak diterima di masyarakat.
orang tua ada yang cerita bahwa sampai mereka ke masjid diusir, tidak ditemani. Itu walaupun saya nggak pernah ngalami tuh, jadi cerita duka dalam buat saya kayak gitu. Saya pengen anak-anak nanti jadi anak-anak yang bisa bersosialisasi sama masyarakat dan tentunya dianggap sama. Yang pertama, sukanya bahwa guru itu kan kalau kita orang di dusun itu sangat dihormati. Ya, mereka selalu di kegiatan apapun dilibatkan, itu guru. Kemudian kedua, bahwa guru itu adalah menyampaikan ilmu, itu suka saya. Bagaimana kita harus memberikan ilmu-ilmu yang terbaru pada anak-anak kita. Tapi kita yang kemudian berikutnya adalah bahwa di dalam dunia guru itu sungguh mengasihkan, karena kita adalah belajar tentang banyak hal, terutama adalah tentang kehidupan, tentang perilaku, dan hal yang lain. Itu yang menyukai saya untuk di dunia guru ini. Kemudian dukanya, ya kalau dukanya kita masih banyak ya, banyak keluhan. Kita memang dikatakan bahwa guru itu memang satu belum sejahtera secara maksimal. Beda kalau dengan para profesi yang lainnya yang gajinya gede itu dukanya. Tapi ini walaupun gajinya cukupan untuk kehidupan, tapi alhamdulillah semua itu adalah disyukuri. Begitu, itu yang harus kita terima. Senang untuk memberikan baik pengajaran maupun pendidikan kepada anak-anak berkelainan. Dukanya, kalau saya mengajar itu harus telaten, harus sabar, karena ibarat orang menuangkan air itu hanya dengan permukaan yang amat kecil. Seyogyanya bagaimana caranya kita harus masukkan sedikit demi sedikit, tapi lama-lama akan tercapai apa yang kita cita-citakan. Kesulitan Bu, kesulitan apa ketika Ibu mengajar di SLB? Iya, kalau kesulitannya mungkin ya tergantung kita menyikapinya ya. Jadi itu bukan saya anggap suatu kesulitan, tapi itu suatu tantangan yang harus kita belajar dan belajar. Bagaimana kita harus belajar sama orang-orang yang senior dengan kita. Karena ya memang saya dulu jurusan tunarungu tapi lama tidak mengajar tunarungu, jadi saya gimana ya, agak lupa tentang artikulasi dan lain sebagainya. Apa ya, siap menerima berbagai macam kejutan dari siswa. Siswa datang, kita nggak tahu siswa itu kemampuannya seperti apa, siswa itu punya apa ya, keistimewaan apa, itulah tantangannya. Nah, saya dulu kan tidak tahu ya tentang anak-anak ABK itu seperti apa, SLB itu apa, karena saya memang secara pendidikan formal saya tidak berlatar belakang SLB. Tapi setelah saya masuk dengan anak-anak, semakin saya jatuh cinta. Kalau Mas nggak jadi guru, ya, kemungkinan Mas jadi apa? Kalau saya tidak jadi guru, ya mungkin saya berdagang mungkin, atau kerja di pabrik atau apa, saya mungkin nggak tahu. Mungkin saya ya kalau jadi yang mapan kita sulit. Dimungkinkan saya itu mungkin bisa di sawah atau mungkin bisa berkebun. Jadi mungkin sales mungkin. Saya mau berwirausaha dan jadi pengusaha yang sukses. Harapan Bapak untuk dunia pendidikan ke depannya dan untuk guru-guru muda seperti apa? Ya, harapannya pendidikan itu lebih berkualitas dan lebih bermutu. Kemudian kesejahteraan guru itu lebih diperhatikan. Dan untuk guru muda, teruslah belajar, tekunilah satu dari ilmu yang ada,
sehingga itu menjadi suatu ahli bagi Anda. Itu yang harus Anda percayakan satu. Jangan lihat sekarang gajinya berapa, jangan lihat berapa, tapi tunjukkan kreativitas Anda, tunjukkan kinerja Anda, itu rezeki akan datang kepada Anda. Itu yang harus dikembangkan. Jadi kalau Anda berprofesi dimanapun Anda akan dicari. Nah itulah yang banyak rezeki nanti suatu saat. Jadi saya menghimbau dan menyarankan untuk adik-adik saya, anak saya yang sekarang sudah mulai untuk menyenangi profesi sebagai guru, untuk bisa menghayati, kemudian ngerangkani bahwa guru itu memang orang yang patut digugu dan ditiru, supaya anak-anak kita itu mencontoh kita semua, mencontoh gurunya, karena contoh itu kan teladan itu kan juga merupakan tanggung jawab. Ketika kita memberikan teladan pada anak-anak kita itu yang kurang baik, tentu kita juga akan mendapatkan kejelekannya. Itu merupakan ilmu yang atau pengaruh yang tidak bermanfaat. Jadi agar bisa diselami, bisa dihayati bahwa guru itu adalah baik ucapan, baik perilaku, baik semua perbuatan itu adalah sebagai teladan bagi muda. Semoga guru muda betah untuk tetap mengajar di SLB Minggir tentunya khususnya, dan tetap semangat seperti yang ada di sekarang ini, bahwa di sekolah ini, bahwa sekolah SLB Minggir pagi hebat ini gurunya sekarang muda-muda yang punya potensi semangat yang besar. Semoga tetap bertahan dan tetap memajukan sepagi hebat. Nah, harapan saya kepada anak-anak muda, ya kalau sudah terjun itu curahkan semaksimal mungkin. Jadi enjoy saja, insya Allah yang lain-lain rezeki insya Allah menyusul. Harapan saya untuk Bapak Ibu guru yang baru, semangatlah, karena dengan pendidikan khusus ini kalian akan mendapatkan, atau Bapak Ibu guru akan mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang unik dan ilmu yang sebenarnya bermanfaat sekali, terutama bagi anak, untuk menolong anak-anak atau membantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Ya, kalau untuk teman-teman guru, bagi guru-guru yang muda, mungkin bisa meneruskan guru-guru apa yang telah dilakukan yang tua, tapi mungkin kalau ada kekurangannya bisa ditambah, kalau ada yang lebih diteruskan. Dan kalau sekarang kan sudah ada banyak IT, sehingga bisa untuk mendukung pembelajarannya agar bisa lebih maju. Saya berharap kepada teman-teman sejawat guru, yang terutama bagi yang muda-muda itu, kita harus menyadari bahwa anak SLB itu memang seperti itu. Nah, makanya kita juga sebagai orang yang guru yang sudah tua, mungkin yang sudah lama, itu mengharapkan kepada guru-guru yang masih muda, ya kita harap untuk bisa meneladani anak SLB, karena seperti itulah anak SLB itu dengan beberapa karakter. Semoga mereka yang muda-muda tetap melanjutkan perjuangan kami dan lebih baik dan lebih baik. Harapan saya untuk teman-teman guru yang lebih muda, cintailah dunia pendidikan di SLB ini, karena untuk di SLB ini kita memiliki aset untuk untuk kehidupan di masa depan. Tetaplah semangat untuk menjadi guru SLB. Nanti dengan bekerja dengan ikhlas, harapan kita mendapat hidayah dan surga di kemudian hari. Harapan saya bagi para pendidik, kita harus sabar, telaten, karena menurut Ki Hajar Dewantara itu semboyannya ing tut ing ngarsa sung tulodo
ing madya mangunkarsa tut uri handayani, sehingga nanti anak-anak akan tercapai kemandiriannya, terutama bagi anak-anak yang mengalami hambatan belajar seperti yang kita bina ini. Guru yang masih muda, saya menghimbau dan mengharapkan curahkanlah hati pikiran semuanya ke anak didik, supaya nanti anak didik betul-betul merasa gembira dan dekat dengan Bapak Ibu guru yang muda, karena guru-guru muda ini berbeda dengan angkatan saya dulu. Sekarang banyak teknologi yang modern, yang canggih, dan anak-anak itu akan tumbuh berkembang lebih canggih lagi. Itu dengan dampingan Bapak Ibu guru yang muda ini. Tetap semangat, tetap gembira, tetap menjadi orang yang istimewa, baik bagi siswa kita, keluarga, dan semua orang. Pesan untuk teman-teman, terutama teman-teman sejawat, teman-teman sama guru honorer, swasta, dan sebagainya, saya ingin berpesan, bekerjalah dengan ikhlas. Kalau Anda sudah, bisa Jawanya ya Mas ya, kadung nyemplung di sebuah suatu tempat, ya bekerja totalitas, jangan setengah-setengah. Masalah rezeki atau apa itu mengikuti kita, rezeki nggak bakal ketukar Mas. Untuk teman-teman, harapan saya teman-teman semangat ngajarnya, berikan yang terbaik, berjuang bersama untuk anak-anak yang luar biasa. Pesan untuk teman-teman guru, semoga tetap semangat mengajar anak-anak, tetap semangat memberikan ilmu kepada anak-anak, sabar menghadapi anak-anak. Mari kita berjuang bersama-sama merangkul anak-anak berkebutuhan khusus untuk menjadi anak-anak yang mandiri dan dapat membanggakan kedua orang tua. Harapannya untuk semua teman-teman guru di sana, tetaplah jadi guru yang menyenangkan, tetaplah jadi guru yang seru buat murid-muridnya, tetap kreatif, dan tetap enjoy aja dong. Terima kasih Mas Nathan. Terima kasih. Saya bingung terakhirnya. Cut. Duganya Pak mengajar di SLB. Pak, jangan tidur Pak. Pak, saya nangis. Kenapa Pak? Rakuman ningkong.